Kenapa harus saling menyakiti? Bisa dibilang bodoh sih menurut saya. Bang, enggak tuh. Kalau bisa saya pukul mah saya pasti bakal pukul, bro. Mata ayah saya dibikin buta dan nyawa saya sendiri hampir terenggut olehnya. Halo, selamat datang di channel Legend Story. Dengan saya Krishna, saya akan membawakan cerita ini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang si Tika ini, yang dimana sebelumnya dia diganggu oleh praktisi ilmu pengeliakan bojog yang muncul di rumahnya. Yang dimana ini kejadiannya jauh sebelum saudaranya ini, si praktisi ilmu perubahan wujud bojog ini, muncul di rumahnya kembali. Disclaimer, cerita ini adalah cerita real, tapi saya kembalikan ke kalian lagi, mau percaya atau enggak. Sebenarnya awal mula dari kejadian ini adalah ketidaksukaan atau iri, karena orang tersebut tidak suka melihat orang lain itu hidupnya maju atau sukses, bahagialah istilahnya, sehingga muncul ketidaksukaan dan kedengkian di hati orang ini yang membuat agar orang yang tidak disukainya tersebut, si keluarganya Tika ini, jatuh dalam kesengsaraan dan harus sama nasibnya seperti dia. Jahat banget memang. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu hari yang cerah di atas kapal laut, ayahnya si Tika dan si Tika ini akan mengunjungi proyek mereka yang berada di luar Bali. Si Tika ini memang sering diajak bro untuk melihat proyek-proyek yang dikerjakan ayahnya. Karena proyek yang dipegang oleh ayahnya itu bukan cuma di Bali aja, tapi di luar Bali ada banyak. Istilahnya hidup mereka sangat cukuplah pada saat itu. Pada saat itu sekitaran tahun 90-an bro, dimana ayahnya Tika ini masih sedang jaya-jayanya sebelum hal buruk menimpa ayahnya ini. Pada saat itu ayahnya si Tika sedang menceritakan nih proyek-proyeknya ada di mana, kesuksesan ayahnya bagaimana kepada si Tika, sampai si Tika tertidur bro. Si Tika pun merasa bangga akan ayahnya, karena siapa yang gak bangga bro punya orang tua yang sukses kan. Malam pun berlalu, udah sekitar 6 jam mereka di atas kapal. Suara klakson kapal laut pun berbunyi menandakan kapal laut tersebut akan bersandar di dermaga. Kelihatan ayahnya si Tika ini gercep nih ngambilin tas perlengkapan kantornya dan barang-barang perlengkapan yang lainnya untuk mereka tinggal di sana. Akhirnya mereka turun nih dari kapal laut. Tak selang berapa lama ada semua mobil datang menjemput si Tika dan ayahnya si Tika. Di sepanjang jalan menuju proyek ayahnya si Tika ini pemandangannya sangat bagus bro, karena proyeknya itu berada di daerah NTB, Nusa Tenggara. Apalagi pada saat tahun 90-an itu kan masih asri banget bro, alam-alam di sana. Lanjut, akhirnya mereka sampai di salah satu proyeknya ayahnya si Tika nih. Sesampainya di sana, tiba-tiba mata sebelah kanan ayah si Tika itu terasa sakit bro. Ayahnya si Tika pun menggosok-gosok matanya. Dia mengira matanya sakit itu terkena debu, karena kan kita tahu di proyek itu debunya itu pasti banyak banget bro, karena kan sedang membangun sesuatu, pasti debunya itu pasti banyak banget. Dikira seperti itu, tapi semakin lama kok semakin panas mata sebelah kanannya dia, sampai dia sempoyongan bro. Kalau dipikir-pikir, kalau cuma kemasukan debu kan itu nggak mungkin membuat kita sampai sempoyongan, paling cuma perih-perih dikit lah. Akhirnya ayahnya si Tika ini dan si Tika memutuskan untuk kembali ke hotel yang sebelumnya mereka sudah pesan nih untuk mereka menginap di sana selama 1 minggu. Sesampainya di hotel, ayahnya Tika ini langsung berbaring bro. Semakin lama kok pandangannya itu semakin kabur. Tika pun mengambilkan air untuk sang ayah dan menelpon salah satu bawahan dari si ayah untuk mengajak ayahnya itu memeriksakan matanya ke dokter. Sesampainya di rumah sakit,
mata ayahnya si Tika ini pun diperiksa oleh salah satu dokter mata di sana. Informasi dari dokter mata tersebut, mata ayahnya itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Mungkin karena terlalu lama diproyek sehingga matanya iritasi terkena debu. Tapi ayahnya Tika ini merasa hal yang lebih parah terjadi pada matanya. Akhirnya dokter itu pun memberikan obat tetes mata dan beberapa obat dalam yang bisa meredakan sakit mata yang dialami oleh ayahnya si Tika ini. Seminggu pun berlalu. Akhirnya mereka kembali lagi nih ke Bali. Mereka kembali menaiki kapal laut. Di atas kapal laut, penyakit mata ayahnya itu kambuh lagi, bro. Karena sebelumnya kan sudah dikasih obat tetes mata dan obat dalam oleh dokternya itu udah mulai membaik. Habis obatnya kembali kambuh tuh matanya, terasa panas dan parahnya matanya itu sudah tidak bisa melihat lagi. Akhirnya si Tika pun menyuruh ayahnya ini untuk beristirahat terlebih dahulu, biar dia yang menjaga barang. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di dermaga nih. Di sana sudah ada saudara yang menjemput mereka dengan mobil. Saudaranya pun bingung nih melihat kondisi dari ayahnya si Tika. Kenapa dia terlihat kondisinya tidak bagus dan selalu menutup matanya. Si Tika pun menjawab, "Nggak tahu om, tiba-tiba mata ayah katanya nggak bisa ngelihat lagi sebelah." Terkejut dong saudaranya si Tika ini. Akhirnya ditanyakanlah langsung kepada ayah si Tika ini. Ayahnya Tika langsung memberikan kronologinya nih, kenapa dia bisa sampai seperti itu. Akhirnya tanpa berpikir panjang mereka langsung ke salah satu dokter spesialis mata yang cukup terkenal di Bali, yang dimana dokter itu pun mengatakan bahwa mata dari ayahnya si Tika ini tidak kenapa-napa, bro. Dan anehnya kenapa matanya itu bisa sampai tidak bisa melihat. Melihat kondisi ayahnya si Tika, si dokter ini pun menyarankan nih untuk mencari orang pintar. Kemungkinan sakit yang diderita oleh ayah si Tika ini non medis, bro. Awalnya ayahnya si Tika ini kan nggak percaya, bro. Ini memang buktinya aja saya nggak bisa melihat, ini pasti penyakit medis gitu kan dalam hatinya. Karena ayahnya si Tika ini kurang percaya akan hal-hal klinik atau mistis. Setelah ayahnya Tika memeriksakan matanya di salah satu dokter yang terkenal tersebut, dokter mata, dia kan nggak percaya nih akan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut untuk mencari orang pintar, untuk mengecek apakah ini medis atau non medis. Akhirnya ayahnya Tika ini berpindah dari satu dokter ke dokter lainnya dan hasilnya sama, bro. Di balik keputusasaannya, akhirnya dia mencoba untuk mencari orang pintar. Dia menanyakan ke salah satu saudaranya apakah ada orang pintar yang memang bisa dipercaya. Keluarlah satu nama, ya memang itu salah satu orang pintar yang memang terkenal juga di Bali. Dia ke sana, ayahnya Tika ke sana, dan didiagnosa ini adalah penyakit non medis. Itu informasi dari si Balian itu, ini baru satu mata kamu aja yang dibikin buta. Nggak lama lagi satu matamu akan dibikin buta oleh dia. Si Balian ini, si orang pintar ini menanyakan, apa ada orang yang tidak suka sama kamu? Ayahnya Tika pun menjawab tidak ada, karena ayahnya Tika ini hidupnya lurus, bro. Dia baik ke semua orang. Tapi yang namanya sifat manusia kan kita nggak tahu. Bisa aja ada orang yang iri sama dia tapi berlagak baik di depannya dia. Banyak kok yang kayak gitu. Sedikit syok, ayahnya si Tika ini menanyakan apakah memang benar seperti itu saya terkena penyakit non medis. Dan si orang pintar ini atau si Balian ini, kita sebut aja Balian ya biar gampang. Iya, ya mula sing demen aja ragane, atau dalam bahasa Indonesia dia memang tidak suka terhadap kamu. Si Balian ini pun menanyakan, setonden luas man gideh apo kena len. Sebelum kamu melakukan perjalanan, kamu sempat minta apa di orang lain? Ayahnya Tika ini pun berpikir nih, maksudnya seperti apa? Oh, mungkin maksudnya sebelum dia pergi sama si Tika nih ke luar Bali. Sebelum luas tiang nak man ngideh kopi setondene di rumahnya mantiange. Atau sebelum saya berangkat, saya dikasih minta kopi nih oleh salah satu saudara saya. Pada saat itu ayahnya si Tika ini pun dia agak curiga, bro. Kenapa saudaranya ini
yang istilahnya nggak terlalu suka sama dia, tetumbenan membuatkannya kopi. Karena hidup si ayahnya Tika ini lurus-lurus aja, dia nggak menaruh curiga sama sekali. Ternyata itu dimanfaatkan oleh saudaranya ini untuk nyetik dia atau menyantet dia dengan cara menyerang kedua matanya. Dimulai dari mata kanan dahulu, setelah itu mata kirinya bakal kena, bro. Si Balian ini pun mengatakan itu adalah salah satu media untuk nyerang kamu. Seharusnya kamu lebih peka, karena banyak orang-orang jahat di sekitaran kamu sebenarnya, tapi kamu nggak tahu. Mungkin kamu merasa sudah berbuat baik ke orang lain, tapi orang lain itu kan kita nggak tahu nerimanya bagaimana, bro. Ada yang memang iri sama kesuksesanmu, ada memang yang tidak suka dengan kelancaran usahamu. Ya, jadinya seperti ini. Karena kamu saking percayanya sama orang, ya udah, dengan gampangnya dia memanfaatkan itu untuk menyakiti kamu. Itu matamu loh buktinya. Akhirnya si ayahnya Tika ini pun tertegun, bro. Tertegun berpikir bagaimana caranya untuk menyembuhkan matanya ini. Dia pun bertanya ke Balian. Baliannya ini pun menjawab, cetik ini atau teluh ini itu sudah tidak bisa dicabut sebelum orang tersebut meninggal. Ngeri kan? Emang ngeri Bali, bro. Sebelum orang yang mencetik si ayahnya Tika ini meninggal, cetiknya itu nggak bakal kecabut, bro, sampai kapanpun. Karena ayahnya si Tika ini udah dikunci oleh dia. Kemungkinan menurut saya kenapa saudaranya ini menyerang kedua matanya ayahnya si Tika agar dia tidak bisa bekerja lagi, yang dimana kita bekerja di bidang konstruksi nih. Si ayahnya si Tika itu bekerja di bidang konstruksi. Kita bekerja di bidang konstruksi pasti mengandalkan mata, bro. Apalagi ayahnya si Tika ini adalah seorang atasan lah di sana. Dia yang mengkoordinir semua para tukang, supervisor, dan bawahannya lah. Cetik di Bali itu setahu saya itu pasti menggunakan media, bro. Bagian dari tubuh kita. Contohnya seperti rambut, kuku, darah, atau bisa aja waktu kita mengupas kulit mati misalkan di tangan, itu bisa dijadikan media, bro. Makanya kadang-kadang orang Bali itu ada yang aware dengan hal tersebut. Dia setelah mensisir rambut itu pasti disapu oleh dia dan dibuang di tempat yang aman, beserta juga kuku. Kalau darah itu kan cewek menstruasi tuh setiap bulan, itu pasti dibuang di tempat yang aman, nggak ngawur, mereka langsung buang. Dan si ayahnya si Tika ini memang tidak ada bagian tubuhnya yang diambil seperti rambut, kuku, dan segala macamnya. Medianya itu melalui kopi ini. Dengan media kopi ini diberikan sedikit mantra oleh si praktisi ini, si praktisi cetik ini, untuk menyerang matanya dan kena. Sudah dipastikan kena. Karena ada beberapa orang di Bali itu kalau diberi minta makanan, apapun itu, makanan atau minuman, pasti mereka itu sedikit curiga, bro. Ya, karena hal yang tadi tersebut. Karena apa ya? Karena kita nggak tahu yang tidak suka dan iri dengan kita. Kita diberikan apa, misalkan makanan atau minuman, ya dia mempunyai niat jahat, ya udah pasti kita kena. Itu bahayanya di Bali. Ayahnya si Tika ini pun dia syok berat, bro, karena dia dicelakai oleh keluarganya sendiri. Karena dia berpikir lingkungan keluarganya itu cukup rukun, jadi kecil kemungkinan untuk saling sikut atau saling mencelakai. Ternyata tidak. Ya, namanya manusia seperti yang saya bilang tadi itu bisa berubah, bro. Kadang mereka bisa menjadi baik, kadang mereka bisa menjadi jahat, ataupun mereka bisa berubah melebihi iblis sifatnya. Jahat banget. Ya, sepertinya contohnya ini. Usut punya usut, info dari si Balian ini mengatakan bahwa saudaranya ini iri terhadap dia. Karena dia itu ya bisa dibilang sukses, bro. Dia yang paling sukses di antara kedua saudaranya ini. Dan anak-anak dari ayahnya si Tika ini itu hidup semua. Mereka ada 3 bersaudara, sedangkan dia mempunyai anak 1, tapi sudah meninggalkan mereka karena
Informasinya, anaknya itu dicap melik. Kalau melik di Bali itu istilahnya gini bro. Jika kalian terakhir melik, kalian itu umurnya tidak akan panjang. Pasti kalian mati di usia muda ataupun kalian akan mati sebelum kalian menikah. Sebenarnya jenis melik itu ada banyak. Ada yang memang dia hanya membayar hutangnya aja di dunia, setelah lunas dia kembali lagi ke sisi Tuhan Yang Maha Esa, ataupun melik yang memang ditugaskan untuk membantu para manusia. Contohnya seperti orang indigo yang memang mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan pengobatan non-medis, melihat masa depan, dan membantu orang untuk mengusir hal-hal yang negatif. Banyak sebenarnya, panjang sebenarnya kalau cerita masalah melik. Nah, karena ketidaksukaan ini, keluarga dia istilahnya broken. Mereka sudah tidak bekerja karena sudah tua, anaknya sudah meninggalkan mereka. Akhirnya mereka ya tidak suka melihat orang lain itu hidupnya sukses dan bahagia keluarganya. Kenapa harus seperti itu, Bre? Kenapa kita nggak hidup rukun aja seperti di video sebelumnya? Kenapa kita tidak saling mensupport sesama saudara? Kalau saudara kita sukses, pasti kita bakal kecipratan, bro. Kenapa nggak sampai sana dia berpikir? Kenapa harus saling menyakiti? Bisa dibilang bodoh sih menurut saya. Akhirnya si ayahnya Tika ini pun pulang nih. Dan dia mengkip cerita ini dari ya si Tika, saudara-saudaranya, dan istrinya dari ayah si Tika ini. Ayahnya itu nggak ngobrol, bro. Karena takutnya kan terjadi perpecahan lah, menyebar kemana-mana beritanya, saudaranya inilah yang bakal dicecar. Dan itu akan menimbulkan kebencian baru, bro. Mending dia keep aja untuk diri sendiri. Bener juga sih. Dan saya masih nggak habis pikir, kenapa ada orang sejahat itu, bro. What the f*** lah. Dan 10 tahun pun berlalu, dimana saat Tika ini sudah lulus SMA, bro. Dia mau melakukan perkuliahan nih. Dia mau mendaftar di salah satu universitas yang ada di Bali, yang dimana kondisi dari ayahnya si Tika itu, kedua matanya itu sudah tidak bisa melihat lagi. Selama 10 tahun itu kehidupan mereka itu cukup berat, bro. Yang dimana ayahnya si Tika itu kan sudah tidak bekerja lagi, sedangkan ibunya itu hanya seorang ibu rumah tangga. Kakaknya sudah menikah keluar, dan si Tika ini baru mulai kuliah. Adiknya masih SMA, yang dimana si Tika ini harus bekerja keras, istilahnya bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Dan hal ini pun tidak disukai oleh saudaranya ini. Kalau saya boleh ngomong kasar sih, saya bakal ngomong kasar di depan wajah saudaranya ayah si Tika ini. Kalau bisa saya pukul mah saya pasti bakal pukul, bro. Walaupun mereka dalam kesusahan selama 10 tahun itu, tapi hidupnya mereka itu fine-fine aja, bro. Ya istilahnya masih tetap rukun dan bahagia lah. Dan ayahnya pun merasa legowo, ya nggak apa-apa, saya aja yang kena, yang penting anggota keluarga saya yang lain itu nggak kena. Dan ayahnya pun berpikir teror dari si saudaranya ini pun sudah berakhir. Ternyata enggak. Si saudaranya ini tidak suka melihat si Tika bekerja dan kuliah, bro. Bang, enggak tuh. Saya ngedengar ceritanya si Tika ini pun merasa terbawa emosi, bro. Karena saya orangnya melihat yang tidak baik itu, saya orangnya paling depan untuk melawan hal-hal yang seperti itu. Ya walaupun saya bukan orang baik, tapi setidaknya saya masih punya sisi keprimanusiaan, bro. Lanjut, hidup si Tika ini normal nih, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi tiba-tiba di suatu malam dia bermimpi, bro, bahwa hidupnya dia itu nggak lama lagi, sekitar 3 tahun kalau nggak salah dia bilang. It's okay, dia tidak menceritakan itu ke orang tuanya karena dia mikir itu adalah bunga tidur. Dan keesokan harinya, pada malam harinya, dia bermimpi lagi kalau dia itu lagi di Aben, bro. Aben itu artinya ngaben. Ngaben itu upacara kematian untuk orang yang sudah meninggal.
Dia melihat dirinya itu berada di sebuah badai dan diarah ke setro atau kuburan. Sontak dong si Tika ini gemeteran bro, mengingat dua mimpinya itu berturut-turut seperti itu, yaitu tentang kematiannya dia. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bercerita ke kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu pun cuek bro, tapi tidak dengan bapaknya. Bapaknya memang terlihat cuek, tapi dia menyimpan sedikit kekhawatiran. Ini maksudnya apa? Jangan-jangan si saudaranya ini membuat ulah lagi. Ternyata memang benar. Si ayahnya si Tika pun menenangkan si Tika nih. Kamu jangan pikir macam-macam, itu cuma bunga tidur aja. Kamu berkegiatan seperti biasa aja, nggak apa-apa kok. Tapi si ayahnya si Tika ini menyimpan kekhawatiran yang dalam bro. Oke, seminggu berlalu dan si Tika kembali nih memimpikan dirinya itu diaben oleh orang banyak. Ayah dan ibunya juga ada di sana. Dan dia menceritakan lagi kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya kan udah mulai khawatir nih bro. Akhirnya si Tika ini menghubungi salah satu temannya nih untuk diantarkan ke balian. Apakah ada balian yang bisa dipercaya lagi nih tentang mimpi yang si Tika alami. Akhirnya pada saat weekend, kalau nggak salah itu hari Sabtu, temannya si Tika pun mengantarkan nih ke salah satu balian, yang dimana sesampainya Tika di sana, tanpa dia mengucapkan satu kata pun, balian ini tahu maksud dan tujuannya dia tuh datang ke sini. Baliannya pun bilang, kamu ada mimpi di Aben ya? Apakah benar di mimpimu itu kamu hidup 3 tahun lagi? Si Tika pun terkejut dong sambil gemetar. Dia mengucapkan iya. Kenapa Jero bisa tahu? Jero itu panggilan untuk orang pintar bro, atau balian, atau pemangku biasanya. Kenapa Jero bisa tahu? Ya sudah kelihatan tuh di kepalamu. Setelah itu si orang pintar ini atau si balian ini pun melakukan ritualnya bro, yang dimana balian ini trans dia atau kerasukan arwah leluhur. Dan dikonfirmasilah oleh roh leluhur ini bahwa kamu itu terkena cetik cerongcong pulu, yang dimana cetik cerongcong polo itu adalah cetik tingkat tinggi bro. Cetik cerongcong polo itu adalah gini bro, apa namanya, teluh yang akan memakan otakmu secara perlahan sampai habis, yang dimana untuk menghilangkan teluh atau cetik tersebut kalian harus melakukan ritual khusus agar tercabut semua. Setelah selesai trans, si balian ini pun menginstruksikan nih kepada si Tika, yang dimana si Tika ini harus melakukan ritual selama seminggu penuh, yang dimana dia harus setiap sore jam 6 sore atau pada saat sandikala dia harus mandi dengan rebusan daun kelor ditambah sedikit garam. Itu dilakukan harus selama seminggu penuh, dan kamu harus memutih. Istilahnya memutih itu bukan pakai pakaian putih ya, istilahnya makan makanan yang berwarna putih seperti nasi putih, telur rebus gitu loh bro, tanpa ada yang namanya kuning telurnya di dalam. Itu dia harus lakukan selama seminggu. Setelah dia melakukan selama seminggu, dia diinstruksikan untuk kembali lagi ke balian ini untuk mencabut teluhnya itu atau cetiknya itu. Si Tika ini pun shock berat bro, karena apa ya, dia kan nggak tahu apa-apa bro. Dia kan nggak tahu yang namanya masalah antara saudara dengan saudara ayahnya ini dengan si ayahnya ini. Kenapa dia bisa kena? Karena si balian ini bilang ini adalah salah satu rentetan dari ketidaksukaan salah satu saudaranya kamu. Sebenarnya dahulu ayah kamu itu sudah kena. Ayah kamu pasti tidak bisa melihat kan sekarang. Ini beda balian ya bro ya. Ini beda balian atau orang pintar. Ayah kamu sudah tidak bisa melihat kan. Dialah penyebabnya itu. Sekarang kamu yang dijadikan target. Menangislah si Tika di sana. Kenapa? Istilahnya keluarganya itu kan udah cukup susah bro ya, walaupun mereka hidup rukun, nggak ada masalah. Kenapa masih diganggu juga sama si saudaranya ini? Salahnya dia itu apa ke saudaranya ini? Di sanalah jahatnya manusia. Oke, next.
Akhirnya si Tika ini pun pamit pulang nih. Tapi sebelum dia pulang, si Balian ini mengatakan bahwa dengan kamu datang ke sini dan kamu mengetahui apa yang berada di dalam tubuhmu, istilahnya cetik atau teluh ini, dia sudah mengetahuinya. Karena pada saat saya mendiagnosa kamu, salah satu bawahannya atau rencangnya itu ke rumahnya si saudaranya ini untuk melihat siapa sih yang menanamkan cetik cerongcong polo ini di si Tika ini. Jadinya Balian itu memberikan sebuah minyak nih, sebuah minyak yang memang bisa dibilang langka ya. Kalau nggak salah itu dibilang minyak kerang yang memang ada di kedalaman laut. Saya nggak tahu juga. Gitu sih ceritanya ya. Itu harus kamu oleskan di dahi, perut, telapak tangan kedua-duanya, telapak kaki kedua-duanya, dan di punggung membentuk tapak darah. Bentuk tapak darah itu bentuk tambah bro, yang dimana bentuk tapak darah itu memang sakral di Bali. Kenapa diberikan minyak tersebut dan si Tika disuruh membuat simbol tapak darah di bagian-bagian tubuhnya untuk melindungi dia nanti jikalau ada serangan lagi dari saudaranya ini. Si Tika pun mengiyakan dan akhirnya pulang. Dia mulai melakukan ritual tersebut seminggu penuh. Setelah lewat seminggu, akhirnya dia balik lagi nih ke Balian ini atau orang pintar ini untuk melakukan ritual selanjutnya. Dia sampai di rumah si Balian ini pun langsung melakukan trans, yang dimana bukan roh leluhur lagi yang masuk bro, tapi roh dari sungsungan si Balian ini. Ya, salah satu ide Betara yang memang memegang ilmu pengeleakan. Ya, di bawahnya Betari Durga lah. Kalau di Bali itu ajaran Hindu Betari Durga bro, yang paling memegang kesaktian yang namanya ilmu pengeleakan dan segala macamnya. Ini di bawahnya lagi satu tingkat, di mana susunan itu langsung menjambak rambutnya si Tika dan membawa sebuah batu yang dimana di dalamnya itu kosong bro. Kalau di Bali namanya batu kocok. Batu kocok itu sangat sulit didapatkan dan memang khasiatnya tinggi bagi orang yang bisa memakainya. Itu bisa memberi kalian kekebalan ataupun kesaktian, tergantung tingkatan ilmu kalian. Dengan memegang batu itu dan menjambak rambutnya si Tika pun merasa seperti arwahnya itu ketarik bro. Dijambaklah rambutnya si Tika, dia merasa arwahnya ketarik, keluarlah sebuah media cetik atau teluh, yang dimana media itu berisikan tulang manusia kecil beserta rambut, yang di dalamnya itu ada secari kertas yang bertuliskan aksara Bali kuno. Saya ada fotonya, kalian bisa lihat. Tika pun setelah melihat itu badannya gemeteran bro. Dia refleks mau ngambil medianya itu dan langsung dilarang oleh si Balian. Kamu tidak boleh memegangnya dulu. Ini harus dibersihkan. Kalau kamu langsung memegangnya, media ini akan kembali ke kepala kamu. Akhirnya dibersihkan oleh si Balian itu dan ditaruhlah media itu di atas canang yang sudah dimantrai. Baliannya mengatakan kamu harus membuang ini di salah satu pantai di Sanur. Mintalah di pantai itu sebelum kamu membuangnya, mintalah pemberkatan kepada Ida Betara Baruno, mintalah pembersihan, dan Betara Wisnu juga. Tapi kamu membuangnya tidak boleh melihatnya. Kalau enggak itu bakal balik lagi ke kamu. Kamu harus membelakanginya, membuang. Setelah kamu buang baru kamu boleh meminta yang tadi menghadap ke laut. Si Tika pun mengiyakan. Akhirnya dia berangkat dengan temannya ke salah satu pantai di Bali. Saya akan sebut pantainya, Pantai Padanggala bro. Di sana di Pantai Padanggala itu ada yang namanya Tukat Campuan, dimana itu perpaduan dari air sungai dan air laut yang menciptakan air payau. Kalau di Bali, kalau sudah ketemu yang namanya Tukat Campuan atau percampuran antara air sungai dan air laut itu, pasti biasanya itu akan dijadikan tempat pengelukatan. Setelah itu sampai mereka di pantai dibuanglah oleh si Tika ke laut. Awalnya ombak dari laut itu tenang. Pada saat si Tika menghadap ke laut dan meminta berkat, tiba-tiba ombak itu besar bro. Dan ombak itu seakan-akan mencipratkan air ke kepala si Tika dan wajahnya si Tika. Sisanya nggak basah, kepala sama
kepala sama wajahnya aja yang basah. Ya bisa dibilang sih itu dia sudah diberi pemberkatan sih sama Dewa Baruna dan Dewa Wisnu. Dan juga setelah dia membuang medianya itu dan minta pemberkatan, si Balan ini pun memberitahu kalau badannya dia itu belum bersih. Dia diharuskan untuk membersihkan badannya itu di salah satu padepokan lah, kalau bahasa Indonesianya ya, padepokan orang pintar yang ada di wilayah Tabanan. Dia harus ke sana membersihkan dirinya sehingga kotoran-kotoran, istilahnya aura-aura negatif yang masih menempel di badan dia gara-gara cetik Cerongcong Polo ini biar terlebur lagi, biar dia bersih. Si Tika pun mengiyakan nih. Dan si Balan itu memberitahu waktu kamu cuma seminggu untuk membersihkan badanmu kembali. Kalau enggak, kamu bakal bisa diserang lagi sama dia. Karena dengan cetik kamu atau teluh kamu sudah terangkat, si pemasang cetik ini dia tuh emosi, bakal nyari kamu setiap malam. Dan untunglah saya kasih minyak tadi. Jadinya dia bakal mental bro, apa yang dikirimkan oleh si praktisi ilmu cetik dan atau teluh ini. Sorry bro, nggak pindah-pindah frame-nya, soalnya baterainya habis. Kita lanjut, akhirnya si Tika pun pulang nih dari Pantai Padanggala setelah membuang medianya tersebut. Dan karena informasi dari si Balan itu dia harus melakukan pembersihan lagi, dia dan temannya itu pun berjanji untuk keesokan harinya langsung berangkat ke Tabanan. Di perjalanan pulang dia merasa ada yang mengikuti dia itu dari belakang bro, tapi nggak kelihatan. Istilahnya gini loh, kalian seperti merasa sendiri nih di jalan yang gelap, kalian merasa ada yang ngikutin dari belakang nih. Entah itu apa dan siapa kalian nggak tahu kan, kalian merasa agak worry atau sedikit parno kan, seperti itulah perasaannya dia. Dan dia pun nggak takut bro, karena kan sudah diberikan perlindungan oleh si Balan itu tadi. Sesampainya di rumah, dia pun tidak bercerita apa-apa dulu sebelum dia bersih total nih. Tibalah di keesokan harinya, dia dan temannya itu berangkat nih ke Tabanan. Ada salah satu desa, dia lupa nama desanya apa. Sesampainya di padepokannya itu ramai banget bro, ternyata pasiennya. Dia kalau nggak salah nunggu sekitar 2 jaman bro. Tibalah giliran dia nih untuk melakukan prosesi, yang dimana dia itu dikelilingi oleh 3 pria di setiap sisinya, dimana 3 pria ini mencakar-cakar dia bro. Mencakar dalam artian tidak sampai menyentuh ya, mencakar-cakar dia, dan dia merasa seperti ada yang rontok di badannya. Dia pun merasa kesakitan bro, sedikit kesakitan lah, seperti perih-perih gitu katanya dia. Kalau nggak salah itu prosesinya sekitar 30 menit. Setelah melakukan prosesi tersebut, si orang pintar ini pun berbicara nih, kamu beruntung cepat kesini karena yang mengincarmu itu sudah nungguin kamu di depan. Dan dia pun tidak mungkin bisa masuk ke sini karena kami sudah memasang pagar agar hal-hal negatif itu tidak bisa masuk ke sini. Sekarang setelah melakukan prosesi ini, kamu harus meluka dulu biar prosesi ini sempurna. Begitu kata orang pintar ini atau si Balan ini. Si Tika pun melakukan pengelukatan bro dengan cara mandi kembang, yang dimana setelah dia melakukan pengelukatan itu, dia ngerasa pandangannya itu tambah jernih bro. Gimana ya, istilahnya dari kamu minus, habis itu matamu fokus nih, tajam melihat sesuatu itu. Seperti itu katanya dia. Akhirnya si Tika pun pulang nih. Dia menceritakan apa yang terjadi selama seminggu ini. Orang tuanya pun memeluk si Tika bro. Dan untung cepat ditangani, kalau tidak nyawanya si Tika ini tidak akan terselamatkan. Cetik Cerongcong Polo ini sangat berbahaya bro. Ini salah satu cetik tingkat tinggi yang ada di Bali, walaupun jarang orang mengetahuinya karena harus berada di tingkatan yang lumayan tinggi, yang dimana cetik Cerongcong Polo ini akan memakan sedikit demi sedikit sel otak kalian. Dimana tahap pertama, cetik ini akan membuat kalian berhalusinasi.
tahap kedua akan membuat kalian gila. Dan tahap yang terakhir, kalian akan meregang nyawa. Jadi perlu treatment yang sangat khusus dan orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi yang bisa mengobati cetek atau teluh model seperti ini. Dan untungnya si Tika ini masih dilindungi oleh leluhurnya, yang dimana si Tika ini diberikan mimpi oleh leluhurnya kalau dia akan meninggal 3 tahun lagi, dan diberikan mimpi-mimpi kalau dia akan diaben, sehingga memunculkan aware dari si Tika ini dan cepat mengambil tindakan. Mungkin sekian cerita dari saya, dan ingat, tidak semua orang itu baik walaupun kalian dekat, contohnya seperti saudara atau teman, karena manusia itu bisa berubah-ubah bro, bisa menjadi sangat baik atau menjadi jahat. Jagalah diri kalian sendiri. Saya tidak mempengaruhi kalian untuk tidak percaya satupun orang, tapi saya menyarankan kalian itu untuk hati-hati terhadap yang namanya manusia, walaupun kita manusia juga, karena kita tidak tahu isi hatinya orang tersebut. Mungkin dia memang terlihat baik di depan kita, tapi kan kita nggak tahu di belakang kita itu dia seperti apa. Hati-hatilah kalian. Saya Krishna dari Legend Story, pamit undur diri. Ciao.